Halo semuanya, mari kita bedah bareng-bareng pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang kedengarannya sih sepele, tapi sebenarnya ini loh kunci suksesnya organisasi manapun. Kita kan sering banget ya pakai kata kelompok dan tim itu gantian, gitu aja di keseharian, seakan-akan keduanya itu barang yang sama persis. Padahal nih, secara struktural dan psikologis, keduanya itu benar-benar beda jauh. Coba deh Anda ingat-ingat sebentar. Kalau ngelihat dinamika di tempat kerja Anda sekarang, atau pas lagi ngerjain proyek bareng di kampus, Anda itu beneran lagi ada di dalam sebuah tim gak sih? Atau jangan-jangan Anda sama rekan-rekan kerja itu sebenarnya cuma sebuah kelompok yang kebetulan ditaruh di ruangan yang sama? Nah loh, ini pertanyaan sentral kita. Buat ngejawabnya, kita harus runut dulu evolusinya dari awal banget. Oke, ini peta jalan kita. Pertama, kita bakal bahas anatomi kelompok. Kedua, kategori formal versus informal. Ketiga, 5 tahap perkembangannya. Dan terakhir, perbedaan mendasar antara kelompok kerja dan tim kerja. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama, anatomi kelompok. Apa sih sebenarnya yang ngebentuk sebuah kelompok? Ya, sebelum kita ngomongin performa yang wah, kita kan harus tahu dulu nih anatomi dasarnya itu kayak gimana. Oke, gini. Kalau kata pakar perilaku organisasi, Robbins dan Judge, kelompok itu bukan sekedar kumpulan orang yang lagi ngantri di halte bus ya. Kata kuncinya itu ada di berinteraksi dan saling bergantung. Tanpa adanya interaksi dua arah dan rasa saling butuh buat nyampe suatu tujuan tertentu, segerombolan orang itu ya cuma kerumunan biasa, bukan sebuah kelompok organisasional. Terus, kalau merujuk ke pemikiran Duncan, kriteria ini jadi lebih terstruktur lagi nih. Memang ada motif awal yang narik orang-orang ini buat kumpul bareng. Tapi yang paling menarik itu poin ketiganya. Secara alamiah, pasti bakal kebentuk struktur hierarki atau perbedaan status. Selalu ada aja yang secara natural ngambil peran jadi pemimpin, dan ada yang jadi pengikut. Dari situ, baru deh mereka nyepakati norma dan nilai bareng-bareng. Lanjut ke bagian 2, kelompok formal versus informal. Pertanyaannya, gimana sih mereka ini dikategorikan di dunia nyata? Soalnya kan di dalam sebuah perusahaan, kelompok itu nggak cuma kebentuk dari satu jalur doang. Nah, pembagiannya ini bercabang dengan sangat jelas loh. Di satu sisi ada kelompok formal yang dipecah lagi jadi kelompok komando dan kelompok tugas. Ini kelompok yang emang sengaja dirancang buat ngejalanin misi organisasi. Sementara di sisi lain, kelompok informal itu tumbuh subur lewat kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Serunya, dua-duanya ini hidup berdampingan di ekosistem yang sama. Mari kita bandingin secara objektif. Kelompok formal itu ibaratnya kayak rangka baja sebuah gedung. Diciptain langsung sama manajemen, strukturnya komando banget dan punya sistem reward and punishment yang kaku. Sebaliknya, kelompok informal itu layaknya tanaman rambat yang secara alami tumbuh nyelimutin gedung itu. Strukturnya lebih longgar karena emang didorong sama kebutuhan sosial, hobi, atau sekedar pertemanan. Dua-duanya sama-sama penting loh buat jaga roda organisasi tetap muter lancar. Masuk bagian ketiga, 5 tahap perkembangan. Sama kayak makhluk hidup, kelompok-kelompok ini tuh nggak statis. Mereka beneran tumbuh dewasa, ngelewatin fase-fase spesifik. Coba ingat-ingat lagi deh proyek terakhir Anda. Pasti awalnya kerasa canggung dan penuh ketidakpastian kan? Nah, itu dia fase forming. Gak lama mulai deh muncul gesekan ego dan konflik. Selamat, Anda masuk ke fase storming. Jujur aja, banyak banget kelompok yang bubar jalan di fase ini. Tapi kalau berhasil bertahan, mereka masuk ke norming, di mana perbedaan disingkirin demi kerjasama. Pas strukturnya udah solid banget, nah barulah masuk ke performing, mesin kerja melaju kencang. Terakhir, buat proyek berbatas waktu, pasti ada adjourning alias pembubaran. Sekarang bagian keempat, kelompok kerja versus tim kerja. Nah, ini dia plot twist utamanya. Cuma karena sebuah kelompok sukses ngelewatin 5 tahap tadi dan mulai berkinerja, itu nggak otomatis ngerubah mereka jadi sebuah tim. Disinilah letak beda terbesarnya. Coba perhatiin betapa bedanya definisi ini. Menurut Jarjadi, elemen dari sebuah tim itu jauh melampaui sekedar kumpul dan punya norma. Garis bawahi kata secara dinamis dan saling beradaptasi. Di dalam sebuah tim, nggak ada tuh yang namanya kaku. Anggotanya independen, tapi di saat yang sama, mereka responsif dan adaptif banget satu sama lain. Persis kayak pemain orkestra yang lagi mainin instrumennya demi satu harmoni bareng. Yang bikin makin menarik itu perilakunya. Anggota tim sejati itu benar-benar punya komitmen dan rasa memiliki. Nggak cuma datang kerja, terus pulang. Komunikasinya tulus loh. Terus kalau kelompok biasa kan, biasanya ngehindarin konflik ya. Nah kalau tim sejati, justru ngerangkul konflik karena mereka sadar gesekan itu bisa ngelahirin ide-ide super kreatif. Dan pastinya, mereka ikutan aktif ngambil keputusan. Nggak cuma nunggu disuruh-suruh aja. Biar makin kebayang, mari kita bandingin langsung ke pemimpinan dan tanggung jawabnya. Di kelompok kerja, siapa pemimpinnya udah dipatok jelas dari atas.
Tapi kalau di tim kerja, peran kepemimpinan ini bisa geser-geser secara dinamis, tergantung keahlian siapa yang paling dibutuhin saat itu. Soal tanggung jawab juga beda banget. Di kelompok, kegagalan itu ya mutlak salah satu individu. Tapi kalau di tim sejati, gagal atau sukses itu mutlak tanggung jawab bareng-bareng. Kita lanjut lagi nih ngebahas budaya rapatnya. Kalau di kelompok kerja biasa, rapat tuh biasanya cepat aja. Cuma buat kumpul, bagi-bagi tugas, terus bubar, ngerjain urusan masing-masing. Efisiensi tapi interaksinya minim. Beda ceritanya sama tim kerja. Rapat itu bener-bener dijadiin ruang buat mikir bareng dan mecahin masalah kompleks. Mereka diskusi, ambil keputusan, dan kolaborasi nyata, bahu-membahu di lapangan. Jadi bukan sekedar delegasi buta. Nah, ini benang merah dari semua obrolan kita. Berevolusi jadi sebuah tim yang sesungguhnya itu bukan sekedar mecah satu tugas raksasa jadi 10 tugas kecil buat 10 orang, tapi lebih ke ngebangun komitmen kolektif, di mana keberhasilan saya ya berarti keberhasilan Anda juga, dan dukungan itu selalu hadir secara aktif dan dinamis. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sejenak nih. Ngelihat kondisi lingkungan kerja atau proyek Anda sekarang, dengan semua beda di struktur, tujuan, dan cara nangani konflik tadi. Apakah Anda cuma sekedar dikelompokkan aja? Atau Anda udah benar-benar ada di dalam sebuah tim? Jawaban sekaligus perubahannya ada di tindakan kolaboratif yang bakal Anda lakuin besok pagi. Teruslah bereksplorasi.